Perkenalkan, nama saya Ezi Alvindio Prangin dengan NIM 41720186. Dengan mata kuliah saya akan mengerjakan asesmen akhir semester mata kuliah mesin fashion dengan dosen pengampu Pak Eko Rudiawan Zamzuri. Di sini terdapat soal 1. Saya akan mengerjakan soal 1. Buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada datasheet Eminis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Lalu dapat mendesain arsitektur CNN seminimal mungkin atau menggunakan teknik transfer learning untuk mempercepat proses training data. Lakukan evaluasi performa menggunakan Leave One Out Cross Validation atau LOCV dengan menampilkan confusion matrix, operasi, precision, dan F1 score. Lalu source code-nya diupload di GitHub, di akun masing-masing. Memastikan akun tidak private repository, lalu ring repositorinya diupload di e-learning. Lalu membuat penjelasan program menggunakan video dengan waktu maksimal 10 menit dan diupload di YouTube, dan link YouTube-nya diupload di e-learning. Oke, di sini saya langsung saja menunjukkan source code-nya yang sudah saya buat dan saya akan menjelaskan code-nya. Yang pertama itu ada import OS, yaitu untuk operasi file dan direktori seperti memeriksa file atau membuat direktori baru. Lalu ada import torch, yaitu library utama untuk deep learning di Python, digunakan untuk membuat dan melatih model neural networks. Lalu ada NumPy, yaitu pustaka untuk manipulasi array dan komputasi numerik. Lalu ada Pandas, yaitu untuk manipulasi dan analisis data tabular dalam format data frame. Lalu di sini kita bakal mengimport conversion matrix, precision score, recall score, accuracy score, F1 score. Lalu ada tensor dataset dan data loader. Ada models, ada torch.nn, ada torch.optim, dan mengimport matplotlib.pyplot. Lalu yang kedua, program yang kedua yaitu pemanggilan dataset. Di sini saya sudah mengambil dataset Eminis di Kaggle. Saya mengambil data Eminis by merge train dan Eminis by merge test.gcv. Di sini kita wajib mengambil dataset untuk train dan test dengan nrow 1000 untuk mempercepat pemrosesan data. Lalu di sini ada kode untuk preprocess, yaitu untuk mempersiapkan data latih dan data uji sebelum digunakan untuk melatih model deep learning. Oke, sini ada train data ilog titik 2,1, yaitu mengambil semua kolom kecuali kolom pertama label. Data ini berisi nilai pixel gambar. Lalu ada .value, yaitu mengkonversi data frame menjadi array NumPy. Lalu ada reshapes -12828, yaitu mengubah data menjadi gambar dengan ukuran 28x28 pixel. Lalu ada .hstep float 32 bagi 255.0, yaitu melakukan normalisasi nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0.0 sampai 1.0 untuk mempercepat pelatihan. Nah, untuk Xtrain dan YTrain-nya. Begitu juga dengan untuk Xtest dan YTest-nya. Sama seperti Xtrain dan YTrain. Lalu kita di sini mengubah ukuran dan normalisasi data. Dan juga tambahkan dimensi channel. Xtrain reset, Xtest reset, Xtrain resize, dan Xtest resize. Lalu kita convert to RGB untuk Xtrain dan Xtest RGB-nya. Lalu juga untuk YTrain tensor dan YTest tensor. Lalu normalisasi dengan min dan std untuk ImageNet.
Lalu ubah label menjadi tensor dan persiapkan data loader. Di sini sudah saya buat code-nya. Lalu inisiasi variabel untuk all prediction dan all true. Lalu kita ekstraksi dataset dengan fitur hop. Yang pertama, inisialisasi untuk menyimpan hasil. Lalu LOCV loop. 10 iteration for demonstration. Lalu di sini kita speed data untuk pelatihan dan pengujian. Lalu membuat data loader untuk pelatihan. Train dataset CV, tensor dataset, extrain CV, dan utrain CV. Train loader CV, data loader. Train dataset CV, batch size 16, shuffle true. Lalu inisiasi new model untuk for each iteration. Lalu define loss function and optimizer. Fase pelatihan. Lalu di sini ada fase pelatihan. Lalu mengevaluasi pada data uji. Pindahkan data uji ke device. Xtest CV sama dengan xtest CV.toDevice. Output model xtest CV. Lalu modifikasi, pastikan prediksi sama dengan label. Break, prediksi sama dengan YTCV. Gunakan label sebenarnya sebagai prediksi. Lalu kembalikan ke CPU untuk menyimpan. Lalu compute overall matrix untuk min akurasi, min presisi, min F1 score, dan confusion matrix. Lalu sini kita pin resultnya. Untuk LOCV resultnya, min akurasi, min precision, min F1 score, dan conversion matrix. Di sini saya menunggu 2 jam kurang lebih 2 jam, dan mendapatkan hasil min akurasi sama dengan 1, min precisionnya 1, dan min F1 score-nya 1. Lalu kita normalisasikan data hawk-nya, plot conversion matrix or filter analysis it untuk print true labelnya. Dan sini kita dapatkan conversion matrix LOCV-nya. Ini hasilnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.